Memang anak saya tidak bersalah, anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang saja untuk menafkahi adik-adiknya. Ya saya sih positif aja, pasti pengen bebas karena anak saya tidak bersalah. Kita jadikan tumbal, apalagi ini anak seorang kuli bangunan yang tidak punya kekuatan apa-apa. Sehari jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Ibunda Peggy, Kartini, tak kuasa menahan tangisnya. Mengingat Peggy merupakan tulang punggung keluarga. Sebagai seorang ibu, Kartini tak dapat membayangkan jika Peggy harus mendekam dalam tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang menurutnya tidak pernah dilakukan. Lantas, seperti apa persiapan tim kuasa hukum Peggy Setiawan menjelang sidang pra-peradilan? Dan apa harapan Ibunda Peggy menjelang persidangan pra-peradilan yang akan sebentar lagi akan digelar? Polisi tetap bersikeras kalau pelakunya adalah anak saya, sedangkan anak saya tidak melakukan itu. Di mana keadilan bagi orang miskin? Kami orang miskin, jangan jolimi kami. Kami makan pun dari Peggy itu seadanya. Sekarang tidak ada Peggy. Siapa yang mau ngasih makan adik-adiknya juga saya? Saya juga sebagai seorang ibu, emang anak saya tidak bersalah, anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang saja untuk menafkahi adik-adiknya. Ya saya sih positif aja, pasti pengen bebas karena anak saya tidak bersalah. Kita jadikan tumbal, apalagi ini anak seorang kuli bangunan yang tidak punya kekuatan apa-apa. Alat bukti ya, atau bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan memang sudah lengkap. Itu sebagai dalil kami bahwa memang Peggy Setiawan itu berada di Bandung, bukan di Cirebon, tidak berada di TKP. Kan itu. Nah, yang paling penting adalah nanti ya penyidik lah. Yang kami persoalkan ini kan alat bukti apa yang dimiliki penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Karena dari DPO-nya aja Peggy alias Peron. Bagaimana tuh menghubungkan itu Peggy Setiawan? Kan begitu. Nah, jadi penyidik harus bisa menunjukkan alat bukti nanti di pra-peradilan ya kepada hakim tunggal apa yang membuat klien kami ditetapkan menjadi tersangka. Alat bukti apa yang dimiliki? Itu yang jauh lebih penting karena pra-peradilan ini adalah untuk menetapkan sah tidaknya penetapan tersangka. Jadi untuk memutuskan sah tidaknya tersangka dalam hal ini Peggy Setiawan. Menjelang sidang pra-peradilan yang sudah di depan mata, tim kuasa hukum Peggy Setiawan bergerilya dengan menyambangi berbagai lembaga hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, agar berkenan mengawasi jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi, baik berupa suap maupun gratifikasi. Juga untuk memastikan hakim yang bertugas tidak mendapat tekanan dari pihak yang berkepentingan. Kedatangan kami kemari ya, menyampaikan surat permohonan pengawasan dalam hal kewenangan KPK adalah pencegahan ya. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kenapa kami sampaikan surat minta KPK agar mengawasi, memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan ini, karena kami
penasihat hukum Peggy Setiawan sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya, tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Eki dan Vina. Oleh karenanya, kami melihat kasus ini terkesan dipaksakan. Sehingga ketika kami gugat pra-peradilan, kami khawatir dengan alat bukti yang dimiliki yang menurut kami sangat minim, kami khawatir hakim menolak ya klien kami, pra-peradilannya atau pra-peradilan dari kami khawatir ya, sehingga kalau hakim menolak dengan alat bukti yang minim seolah-olah penetapan tersangka itu sah, maka kami khawatir ada suap menyuap ya di proses pra-peradilan ini. Beliau juga mewakili pada Jaksa Agung. Dari sini tadi disampaikan surat yang kami ada ini, surat kami tujukan kepada Kejaksaan Agung dan akan ditindaklanjuti. Saya datang ke Kejaksaan Agung ini salah satu bentuk perjuangan saya. Dan insya Allah juga saya akan menghadap ke Menko Polhukam. Ini udah atensi presiden loh. Udah atensi presiden ini, nggak tanggung-tanggung loh. Kepala negara. Datang ke Mahkamah Agung ya, karena di Mahkamah Agung itu ada fungsi ya badan pengawasan hakim. Oleh karenanya ya, kami meminta kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi ya jalannya persidangan. Nah, kenapa kami minta hakim, kenapa minta Bawas Mahkamah Agung untuk mengawasi jalannya persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan agar sidang pra-peradilan ini berjalan fair, objektif dan menghasilkan putusan yang adil sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kenapa kami minta agar fair? Karena kami meyakini ya bahwa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik ya terhadap Peggy Setiawan yang dituduh atau diduga sebagai tersangka pelaku pembunuhan Vina Eki itu minim ya, tidak ada. Nah, karena pelakunya dalam putusan pengadilan ya atas nama 8 terdakwa dulu tahun 2017 itu Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Sehingga ya kami meyakini bahwa alat bukti yang dimiliki penyidik ini ya tidak ada jauh ya kalau untuk Peggy Setiawan. Kalau Peggy alias Peron silakan kan. Nah, oleh karenanya karena kami punya keyakinan bahwa gugatan pra-peradilan ini mudah-mudahan insya Allah dikabulkan, kami ingin agar hakim atau Mahkamah Agung, badan pengawasan Mahkamah Agung ini agar mengawasi proses jalannya persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Jadi kalau diawasi itu kan mending ya, yang mau belok jadi lurus kan itu. Yang mau tidak adil kalau diawasi kan, selain oleh media ya, oleh masyarakat, juga kalau yang berwenangnya dari Bawas Mahkamah Agung mengawasi kan mending kita masih ada harapan ya Bu ya. Itu. Pada saat pra-peradilan nanti kita meminta supaya Komisi Yudisial juga kawal ini perkara sehingga tidak ada dusta di antara kita. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan digelar Senin besok mendapat perhatian luas dari sejumlah kalangan. Tidak bisa dipungkiri, sejak ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka, sosok Peggy Setiawan menuai banyak perhatian. Berbagai komentar mengenai sosok Peggy pun bertebaran di media sosial. Ada yang percaya Peggy merupakan pelaku yang menewaskan Vina, ada juga yang tak percaya dengan keterangan aparat kepolisian dan menganggap Peggy hanyalah korban salah tangkap. Lantas, seberapa besar peluang Peggy Setiawan memenangkan sidang pra-peradilan? Majelis hakim nggak ngerti, karena yang tahu adalah penyidik. Tiba-tiba putusannya ada 3 DPO, dikoreksi lagi oleh penyidik menjadi 1 DPO. Tinggal sekarang adu kepintaran, adu argumentasi di dalam sidang namanya pra-peradilan. Oleh siapa? Bidang hukum kepolisian melawan kuasa hukum dari Peggy. Apakah status Peggy masih tersangka atau statusnya bukan tersangka? Nah, di situ adu strategi, adu alat bukti, termasuk alat bukti yang sahih, bukan alat bukti dari Linda yang kesurupan. Karena di KUHP kita itu tidak mengenal orang kesurupan sebagai alat bukti. Alat bukti yang sah adalah saksi, fakta pasti. Kemudian saksi dari terdakwa pada saat di persidangan atau terpidana. Kemudian alat bukti lainnya,
termasuk CCTV. Jadi kunci daripada semuanya ini itu ada di Pak Rudiana. Kalau Pak Rudiana itu bisa buka mulut dan berbicara jujur, maka saya yakin selain Indonesia ini jadi aman, damai dan tentram, masyarakat nggak dibikin bingung, juga anaknya di surga juga tersenyum. Kami ini ikut prihatin, turut berduka cita atas meninggalnya anaknya dari Pak Rudiana ini. Kami sepakat sekali dengan polisi bahwa pelaku kejahatan harus dipidanakan, harus ditindak secara hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, kalau dia dedernya, kalau memang bencana, apalagi otak pelaku, ya ancamannya itu kan hukuman mati dan seumur hidup. Kami sepakat, tetapi janganlah sampai orang lain yang dijadikan tumbal. Ini menurut kami ini error in persona. Jadi 2 DPO ini bukan fiktif, ya kan dibilang fiktif. Saya juga bisa menduga juga begitu juga. Tetapi fiktif yang kalau bilang ini fiktif berarti berkas perkara kemarin itu, persidangan kemarin itu fiktif semua. Kan begitu. Nah, yang 2 DPO ini termasuk saya menduga, ini dugaan saya, ini yang bisa menjawab semuanya ini adalah Ibtu Rudiana. Saya berani mengatakan 99%. Memang Peggy yang Setiawan ini bukanlah Peggy pelakunya. Satu, saya bilang, keyakinan saya, dari DPO itu adalah Peggy alias Peron. Kalau kami adalah Peggy Setiawan. Satu, dari nama. Yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri sudah bertentangan sekali. Kalau ini bukan Peggy Setiawan yang melakukan. Yang ketiga, aku bilang, polisi bisa nggak sekarang menunjukkan pada kami? Kan penyebab kematian apa? Penyebab kematian biar kalian tahu. Nah, penyebab kematian saya baca putusan pengadilan adalah salah satu terhadap Eki itu pukulan benda tumpul di rahang. Yang memukul di rahang itu adalah Dani. Dani itu kata polisi adalah fiktif. Berarti perkara ini perkara fiktif. Tetapi yang lain dihukum benaran. Kasihan, saya kasihan terhadap perkara ini. Makanya saya mengharapkan kepada penasihat hukumnya yang sudah menjadi terpidana itu lakukan PK. Dan saya akan berjuang jangan sampai Peggy Setiawan ini menjadi korban lagi. Sesuai dengan kemampuan saya. Yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang murah hati, yang mulia Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, yang juga betul-betul peduli tentang HAM, peduli tentang kemanusiaan. Kita lihat beliau juga yang membebaskan seorang wanita dari Flores, dari NTT yang mau dihukum gantung, hukuman mati di Malaysia. Beliau keluarkan uang puluhan miliar untuk bebaskan seorang wanita yang mau dihukum gantung di Malaysia. Nah, keluarga daripada Peggy meminta kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, untuk menolong, membantu orang yang lemah ini, orang yang tidak berdaya ini. Dan terlebih lagi masyarakat Indonesia minta dukungan doa agar supaya Peggy Setiawan ini bisa dibebaskan dari jerat hukum ini. Jadi masalah ini sebenarnya tidak rumit bagi saya. Sudah tuntas dulu tahun 2016 ya. Tetapi kemudian ada tersisa 3 DPO itu, dan kemudian sekarang lagi disidik 1 orang lagi ya. Kemudian nanti kalau terbukti apa tidak, nanti lihat aja perkembangan. Kalau ada yang tidak terima bahwa itu dulu dianggap pengadilan tidak benar banyak, silakan mengajukan PK dengan bukti-bukti yang ada. Kalau bisa merubah keputusan ini, ya syukur. Kalau nggak bisa, ya jangan ribut-ribut mengadakan pengadilan sesat dan sebagainya. Kasihan rakyat yang
mendapat informasi yang kayak gitu. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Care In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.